Dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Berarti kecewa Bang, nggak bisa ketemu? Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia. Saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Tapi kuenya udah disampaikan kue Bang? Itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Nah itu dulu, jangan dikira nanti ada sesuatu di kue itu. Nah lalu kemudian pesan saya, NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum, karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Kadang-kadang yang harus delik aduan pun, tapi kalau itu ya menimbulkan efek yang luar biasa, atensi publik, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa di situ. Ya, misalnya dengan menelusuri apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus ini. Awalnya siapa yang membuka tabir ini? Awalnya siapa? Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik klinik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi NM, kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luar. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skincare. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Saya curiga BP POM tidak cukup tangguh menghadapi ini. Karena itu perlu dibentuk satu tim Satgas. Itu maksud saya, atau panja oleh DPR, Satgas oleh kepolisian untuk membongkar jaringan ini. Karena pemilik klinik kecantikan ini banyak yang flexing, ya, menunjukkan bahwa dia orang-orang yang berduit, sementara mereka tidak memikirkan akibat buruk oleh masyarakat. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Doa khusus untuk seorang Nikita Mirjani. Apa yang buat abang melunak? Kemarin kan kembar-kembar berhadapan dengan NM. Sekarang melunak apa nih bang? Saya melunak karena saya ingin dia membuka ruang bagi yang lain agar yang lain diproses. Tapi dalam urusan kasus saya lanjut kan, saya sudah beritahu lanjut. Dan
Nanti saya akan umumkan dalam waktu dekat ya proses hukum dari saya, naik sidik dan sekaligus gelar periksa saya lalu kemudian untuk tersangka. Saya akan info kepada kalian. Masalah nanti akan ada perdamaian antara saya dengan dia, itu biar proses hukum yang akan berjalan. Tapi yang pasti kasus ini harus diusut. Saya bukan mau mencari simpati dari seorang NM, tak penting. Saya hanya ingin kasus ini dibuka dan jangan berhenti pada NM. Itu maksud saya. Bang, banyak netizen yang bilang kalau bahwasanya abang pengen kayak gini nih karena ada asas misi tertentu, karena mantan-mantan klien abang gitu, ibaratnya mantan-mantan klien. Misi saya mengungkap dugaan kejahatan mafia skincare. Misi saya itu. Perkara mereka apakah mereka merasa bahwa mereka mencabut kuasa lalu kemudian ada yang menyuruh, itu nanti berurusan dengan saya. Pasti saya akan usut tuntas gitu loh. Itu bukan misi balas dendam ya, Bang? Tidak ada, itu bukan kerjaan saya yang balas dendam itu. Satu-satu yang menzolimi saya kan sudah terhempas semua. Hah? Dalangnya siapa menurut abang, Bang? Dalam mana nih? Skincare. Saya menduga tidak berhenti pada seorang NM. Saya menduga ada tangan-tangan lain. Dan orang-orang yang ribut itu, dua grup ini, grup A, grup B, mungkin ada grup lain. Ini harus diproses semuanya. Nggak bisa berhenti dari situ. Itu yang maksud saya. Saya bukan senang. Misalnya ada laporan RG terus dia jadi tersangka ditahan. Nggak. Saya juga minta RG diproses. Supaya ada apa di balik ini semua. Lalu ada orang nggak yang sudah stop sebelumnya kepada NM atau tidak? Lalu bagaimana dengan Daviena? Ya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan klinik kecantikan di daerah? Itu juga harus diusut semuanya gitu. Jadi ini kepentingan kita bersama dan demi masyarakat Indonesia agar tidak ada yang menjadi korban dari perilaku. Mereka itu menunjukkan kekayaan semua. Sementara rakyat menderita begini, salah, malpraktek dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dibiarkan. Begitu. Bang, ada khusus untuk seorang Nikita Mirzani, Bang? Di ulang tahunnya, Bang. Doa-doa untuk Niki di ulang tahunnya, Bang. Dan ucapannya, Bang. Doa saya dulu, Bang. doa untuk adik saya ya. Ya, untuk adik saya walaupun dia nggak mau dipanggil adik, doa saya untuk wabil khusus Nikita Mirzani binti Mawardi. Kalau saya nggak salah itu nama dia kan. Saya mengucapkan Yaumul Milad, selamat ulang tahun. Semoga di usiamu yang semakin dewasa ini, di usiamu yang semakin bertambah ini, kiranya satu, kurangi perbuatan yang menyakiti orang lain. Yang kedua, selalulah berpikiran positif, selalulah husnuzon kepada sesamamu. Kemudian dengarlah masukan-masukan dari orang lain. Dan ingat, orang yang senantiasa memuja-mujimu lalu mengantarmu ke jurang, itu sesungguhnya bukan kawanmu dan bukan sahabatmu. Tapi lihatlah ketika engkau terjatuh, ada orang yang mengulurkan tangannya untuk mengangkatmu dari kejatuhan. Itulah sejatinya sahabatmu. Silakan kau tafsirkan saya seperti apa. Karena bagi saya, NM, kamu tidak sendiri seharusnya berada di posisi ini. Tapi kalau kamu bertahan bahwa kamu hanya sendiri, nanti penyidik juga akan mendalaminya. Begitu engkau tahu lalu kemudian engkau tidak buka, itu akan menambah masalah baru buat seorang NM. Saya kira itu dari saya. Thank you. Bang, tanggapan Loli kemarin, Bang. Penampilan barunya Loli, Bang. Betul. Gimana, Bang, Loli, Bang? Betul. Saya memang kecewa, ya. Kenapa saya bilang kecewa? Bang, munduran aja deh, Bang. Begitu kerasnya dia membenci seorang NM. Saya dan Bu Ade, ya, sampai saya dianiaya, sampai saya tidak tidur satu malaman, sampai saya dihujat kiri dan kanan. Tapi saya tidak melihat ada rasa simpati, empati dari seorang Loli terhadap Fadel. Padahal mereka melakukannya berdua kan. Kalaupun ada perbuatan hubungan badan antara Loli dengan Fadel, klien kami, itu kan dilakukan berdua. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui oleh saudara Loli ke saya. Hanya saja waktu itu dia bilang tidak pernah berhubungan badan dengan seorang Fadel. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya, sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya, Om. Itu Nikmir.
istri saya juga, kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah, dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira begitu. Thank you. Saya sangat kecewa. Meski begitu Loli, ya, semoga Loli baik-baik saja, ya. Kemudian tolong ingat bahwa apapun ceritanya, Fadel pernah berjasa dalam hidup dan keluarga Fadel juga. Begitu juga dengan saya dan keluarga saya. Harusnya dia menunjukkan simpati dia. Gara-gara menolong dia, saya dianiaya, istri saya didorong, dan dia dengan santainya menunjukkan sikap bahwa dengan berjualan, dengan pernyataan yang tanpa beban, bahwa seolah-olah pernah menimbulkan masalah dalam hidup saya dan keluarga saya. Gara-gara dia, saya ditimpa masalah. Gara-gara dia, keluarga saya di Medan, anak saya marah kepada saya. Untuk apa nolong orang seperti ini? Tapi ini adalah satu sikap ke depan bahwa kalau ada orang minta tolong, tidak jelas siapa dan bagaimana perilakunya, sudah, saya akan jaga jarak dengan orang-orang yang seperti ini.